Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, khususnya di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kesehatan, walaupun khususnya di negeri kita ini sedang terjadi musibah. Mudah-mudahan segala musibah itu akan lenyap atau hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika Nabi berdakwah, selalu saja ada yang menghalangi Nabi. Di antaranya Abu Jahal maupun Abu Lahab. Dalam sebuah sejarah, Abu Lahab pernah menyewa seseorang untuk menghentikan atau memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah. Ketika itu Abu Lahab telah menyewa seseorang Yahudi. Jadi seseorang Yahudi ini tugasnya dia meludahi Nabi ketika Nabi hendak ke Ka'bah melewati salah satu lorong. Jadi dalam sebuah cerita, ketika Nabi melewati salah satu lorong menuju Ka'bah, Nabi dipanggil oleh seseorang yang Nabi tidak mengetahuinya. Kemudian Nabi dipanggil, "Ya Muhammad." Nabi pun menoleh. Itulah Nabi, walaupun mengenal seseorang ataupun tidak, ketika dipanggil Nabi selalu menjawabnya, walaupun siapapun itu. Jadi ketika Nabi menoleh dan menjawab dari pertanyaan seseorang Yahudi tadi itu, kemudian Nabi diludahi. Tapi Nabi ketika itu tidak pernah namanya dendam atau bahasa kita emosi. Siapa yang gak marah diludahi? Kalau kita mungkin orang meludahi kita sekali, mungkin kita balasnya 10 kali, bahkan 20 kali. Tapi Nabi tidak. Nabi namanya seorang Nabi itu hatinya sangat mulia, suri toladan yang baik. Sejalan waktu, ketika keesokan harinya Nabi pun melewati lorong itu tersebut. Nabi dipanggil, kemudian diludahi lagi oleh seorang Yahudi. Tapi Nabi sama seperti yang pertama, tidak pernah marah, tidak pernah emosi atau melawannya sekalipun. Dan yang terakhir kalinya, ketiga kalinya, ketika Nabi hendak mau ke Ka'bah, tiba-tiba kok tidak ada. Nabi kaget, tidak ada yang meludahinya. Biasanya setiap melewati lorong ini ada yang meludahinya, tapi tidak ada. Kemudian sampai di Ka'bah, bertemu dengan sahabat lain. Nabi bertanya dengan sahabat, "Wahai sahabatku, apakah kau melihat seseorang yang sering meludahi aku ketika hendak ke Ka'bah?" Sahabat pun menjawab, salah satu sahabat berkata apa? "Ya Nabi, seseorang Yahudi itu lagi sakit terbaring di rumahnya." Ketika itu Nabi pun balik ke rumah, bergegas mengambil sebagian makanan yang ada di rumah, kemudian membawanya ke tempat seseorang Yahudi itu. Sampai di depan rumah seseorang Yahudi itu, Nabi pun mengetok, "Assalamualaikum." Kemudian terdengar suara rintihan seseorang Yahudi itu yang lagi sakit. Kemudian Yahudi itu menjawab, "Siapa?" Nabi pun menjawab, "Saya Muhammad." "Muhammad siapa?" Yahudi bertanya lagi. Nabi pun menjawab, "Muhammad Rasulullah." Kemudian ketika membuka pintunya, kaget seorang Yahudi ini. Kemudian berkata seorang Yahudi, "Ya wahai Muhammad,
padahal engkau setiap hari saya ludahi. Kenapa engkau bisa datang ke tempat yang ke rumah saya ini, padahal saya sering menganiaya sampean, kenapa sampean kok bisa datang sini? Kemudian Nabi menjawab, saya tadi diberitahu kepada sahabat yang lain bahwasanya engkau sedang sakit, jadi saya menyengguknya. Kemudian Yahudi berkata, sungguh mulia akhlak engkau wahai Muhammad, sedangkan saya ini sangat zalim dengan Anda. Sedangkan Abu Lahab yang sudah menyuruh saya meludahi saya semenjak saya sakit tidak pernah mendatangi saya. Engkau yang saya ludahi bahkan sekarang ini sudah ada di hadapan saya. Ketika itu seorang Yahudi pun sadar dan ikut agama Rasulullah. Dan hadirin wal hadirat rahimakumullah, hikmah yang kita bisa petik dari sejarah Nabi besar Muhammad SAW, di antaranya kesabaran Nabi menakjubkan luar biasa, karena di mana Nabi tidak pernah membalas kepada orang yang menyakitinya. Bahkan sebaliknya, justru Nabi itu memaafkan kepada seseorang yang telah menyakitinya. Daripada itu, mari kita pelan-pelan mengikuti suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jikalau kita disakiti seseorang, walaupun kita dihina, bahkan difitnah, kita harus sabar. Insya Allah semua itu ada ganjarannya. Dalam sebuah syair dikatakan, sabar itu memang pahit namanya, tetapi akibatnya lebih manis dari madu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marhaban ya Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.